Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali karena pada hari ini kita kembali bertemu di dalam Sekolah Minggu Online DKI Samanhudi. Adik-adik, saat ini kita mau sama-sama beribadah dengan hati yang penuh syukur. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang menciptakan semesta, yang menolong dan menjaga kita, menjaga seisi dunia, sehingga segala sesuatunya ada dalam kebaikan. Yuk kita berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Pakai gaya ya adik-adik. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Adik-adik, kini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami berkumpul dengan baik dari tempat kami masing-masing. Saat ini kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk beribadah, untuk berbakti kepada Tuhan. Tolong kami sehingga dengan penuh sukacita kami boleh memuji Tuhan. Dengan hati yang taat kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan kiranya tolong sehingga jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan boleh sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari tema Tuhan yang meneguhkan janji. Kalau misalnya adik-adik dengar janji Tuhan di Alkitab, misalnya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjaga, dan lain sebagainya. Menurut adik-adik, janji itu hanya untuk orang-orang yang ada di Alkitab atau berlaku untuk kita juga ya adik-adik? Berlaku nggak untuk kita? Wah adik-adik, janji yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan tidak hanya berlaku untuk orang-orang di Alkitab pada zaman itu,
tetapi juga berlaku untuk kita semua. Tuhan berjanji akan menyertai dan menjaga kita. Dia juga berjanji akan memberkati kita. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan mau supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup seturut dengan maunya Tuhan. Artinya apa ya adik-adik? Artinya setiap perkataan kita, langkah kita, gerakan kita, hati kita sepenuhnya diarahkan sama Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang taat sama Tuhan ya adik-adik, yang percaya pada janji Tuhan. Yuk sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi sambil bergerak. Kita nyanyikan lagu Every Move I Make in You. Pakai gaya ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama duduk manis dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita yuk, sehingga firman Tuhan yang tertanam di hati kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam keseharian. Kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Senang bisa ketemu lagi dengan adik-adik di sini. Kak Marsya pada hari ini akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan ya Bapa. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, dan boleh mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau menolong kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami boleh menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan.
Bicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Ayo dibuka Alkitabnya, di pause dulu videonya, adik-adik baca dulu Alkitabnya ya. Dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Nah, sudah dibacakan Alkitabnya? Kalau sudah dibaca Alkitabnya, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita akan nonton video berikut ini dulu ya. I will stay a while, then return to you in 1 year. And Sarah, your wife, shall have a son. Sarah, is there anything the Lord cannot do? Do you think you are too old to bear a child? Then why did you laugh? I did not laugh. Oh, but you did laugh. You will bear Abraham a son, and you will call him Isaac, meaning laughter. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video yang tadi. Adik-adik di situ bisa melihat bahwa Abraham didatangi oleh 3 orang laki-laki dan Abraham menjamu ketiga orang laki-laki itu. Nah, pada saat Abraham menjamu ketiga orang laki-laki itu, salah satu dari 3 orang laki-laki itu berkata bahwa Sarah akan mempunyai seorang anak. Dan apa yang dilakukan Sarah, adik-adik? Iya, Sarah tertawa. Tetapi orang-orang itu akhirnya bertanya lagi, kenapa kamu ketawa? Sarah tahu bahwa dia salah. Sarah tahu bahwa dengan dia tertawa itu berarti dia meragukan janji Tuhan terhadap dia. Sarah tahu bahwa sebagai seorang pengikut Tuhan, dia tidak boleh meragukan janji Tuhan. Akhirnya Sarah bilang begini, enggak, saya nggak ketawa. Padahal mereka semua melihat kalau Sarah tertawa. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik Sarah itu merasa bahwa dia juga harus berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak tertawa? Karena Sarah tahu dia salah. Adik-adik pernah nggak mengalami satu peristiwa di mana adik-adik dijanjikan sesuatu sama seseorang, tetapi makan waktu yang lama sekali sampai adik-adik merasa, wah ini gak bakalan janji ini bisa dipenuhi. Mungkin ada dari adik-adik sekalian yang sebelum pandemi kemarin, papa mamanya bilang, nanti saat liburan sekolah kita jalan-jalan ya, atau nanti pada saat naik kelas kita pergi ke mall ya, gitu. Tapi ternyata pada saatnya tiba ada PPKM, terus nggak boleh keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi. Pasti adik-adik berpikir, wah kan nggak jadi pergi nih, papa mama tidak bisa memenuhi janjinya. Seperti itu pula yang dirasakan Sarah pada saat itu. Sarah merasa Tuhan tidak mungkin bisa menepati janjinya karena Sarah merasa dirinya sudah tua dan sudah tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan memenuhi janjinya. Meskipun Sarah sudah tua, meskipun dia merasa bahwa tidak lagi bisa punya anak, tetapi Sarah akhirnya mengandung anaknya yang bernama Ishak. Ishak diberi nama Ishak yang artinya dia tertawa. Itu untuk mengingatkan Abraham dan Sarah bahwa pada waktu Sarah diberikan berita itu, Sarah tertawa.
tawa Sarah yang tadinya adalah bentuk dari ketidakpercayaan Sarah, akhirnya menjadi tawa sukacita setiap kali dia melihat Ishak, bahwa Tuhan memenuhi janjinya, bahwa Tuhan bisa menepati janjinya meskipun keadaannya sepertinya tidak memungkinkan. Nah, adik-adik, apabila kita mengalami hal seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Tidak ada janji apapun yang tidak ditepati oleh Tuhan. Dan Tuhan itu maha bisa melakukan apapun. Meskipun buat kita mustahil, meskipun kita tidak percaya itu bisa, tapi Tuhan pasti punya cara. Tuhan pasti punya jalan. Dan pada saat kita mendengar berita itu, mungkin karena ketidakpercayaan, kita juga ketawa. Gak mungkin gitu. Tetapi ada saatnya nanti tawa ketidakpercayaan itu menjadi tawa penuh sukacita, karena kita bisa melihat bahwa Tuhan memenuhi janjinya. Jadi jangan khawatir lagi adik-adik, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Meskipun janji Tuhan ditepati sesuai dengan waktu Tuhan, di saat yang Tuhan tentukan. Mungkin saatnya tidak sama dengan saat kita. Mungkin kita mintanya sekarang, tetapi Tuhan baru memenuhi janjinya setahun lagi. Tetapi Tuhan pasti memenuhi janjinya, apapun yang sudah Tuhan janjikan. Biarkan kita boleh belajar untuk menanti janji Tuhan, tetap dengan tersenyum, tetap dengan tertawa, tetap dengan bersukacita. Seperti Sarah dan Ishak yang juga selalu tersenyum dan tertawa setiap kali mengingat Tuhan sudah memenuhi janjinya untuk Sarah. Nah, adik-adik, ada yang hafalannya hari ini. Hafalannya diambil dari Mazmur 89 ayat 35. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Mazmur 89 ayat 35. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan mengubah. Nah, ingat ya adik-adik, Tuhan tidak akan pernah mengingkari perjanjiannya, dan apa yang keluar dari bibir Tuhan itu selalu tidak akan pernah berubah. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin dan menjaga kami. Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya pada firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk terus percaya pada janji-janji Tuhan. Ajar kami untuk boleh menanti janji Tuhan dengan penuh sukacita. Agar kami boleh senantiasa percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kami, dan Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau terus ada bersama-sama dengan kami, memimpin kami setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Bagi adik-adik yang belum beribadah ke gereja, yang masih beribadah di rumah, bisa mengumpulkan persembahan dengan cara menitipkannya kepada mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga lewat transfer. Yuk kita sama-sama memberi persembahan sambil bernyanyi dari PKJ 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Tuhan tersedia bagi orang
Ya Tuhan, inilah persembahan syukur kami yang kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menunjang pelayanan-Mu di gereja Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan menepati janji kepada umat-Nya. Kita tahu Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama percaya pada janji dan kebaikan Tuhan. Jadi, kalau hari-hari kita ke depan terasa begitu melelahkan, capek, sulit, jangan cepat menyerah ya. Kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa menjalaninya. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Janji yang Manis. Kita berdiri yuk adik-adik. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita tutup di dalam doa, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kami sudah boleh beribadah dengan baik. Kami berdoa, biarlah di dalam keseharian kami boleh menjadi pelaku firman yang setia, yang percaya pada janji Tuhan, dan yang tetap semangat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih.